Oke, selamat pagi. Saat ini adalah jam 17 Oktober 2022. Kita akan mencoba melakukan analisa terhadap kondisi market sampai detik ini. Namun sebelumnya kami sampaikan disclaimer bahwa channel ini adalah channel untuk edukasi dengan menyajikan informasi tentang market, baik itu saham maupun kondisi market mata uang yang mungkin relevan terhadap kita yang sedang berinvestasi di Bursa Efek Jakarta. Dan sesuai dengan disclaimer, apapun yang kita sebutkan semata-mata hanyalah untuk sharing information dan kebanyakan adalah pendapat saya pribadi dan seharusnya untuk tidak dipakai sebagai satu-satunya pertimbangan untuk memilih atau membeli atau menjual saham. Dan apapun keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda semua, dan investasi saham adalah termasuk kegiatan yang berisiko tinggi yang memungkinkan Anda kehilangan uang akibat kerugian yang ditimbulkan. Oke, itu adalah disclaimer dan kita melihat saat ini ke TradingView. Jadi kita akan banyak memakai fasilitas TradingView untuk menganalisa saham. Dan kalau kita melihat di dalam TradingView saat ini terlihat di time frame daily, kondisi market saat ini adalah kondisi bearish ya, dengan penurunan sangat tajam tadi pagi di awal waktu, tapi kemudian sampai menjelang sesi penutupan sesi 1 itu sudah terjadi rebound. Jadi untuk saat ini memang banyak orang berpendapat bearish ya, bahwa kita sedang mengalami tekanan ekonomi akibat kondisi-kondisi market global. Dan tak lepas dari itu semua, indeks kita saat ini juga mengalami tekanan. Sebenarnya indeks kita sudah berusaha untuk tetap tahan, sehingga kalau kita bandingkan dengan indeks-indeks lain di dunia, sebenarnya indeks kita masih cukup baik performance-nya. Kita bisa melihat sejenak mungkin di sebentar, simbol watchlist saya kenapa somehow tidak muncul. Oke, ini kalau kita bandingkan ke DJI, terus kenapa performanya jadi sangat lambat. Composite, oke, kita kena shock ya. Nah, ini adalah indeks DJI. Kita lihat dari awal tahun ini dalam kondisi tertekan, dan kalau kita lihat sejak pertengahan Agustus, indeks DJI ini berada dalam posisi yang terus-menerus tertekan ya. Dan ini juga seirama dengan apa yang terjadi dengan indeks mata uang USD ya. Saat ini indeks mata uang USD itu berada pada posisi yang bullish ya. Dan ini kurang baik kondisi saat ini apabila kita berbicara tentang saham, karena kalau indeks mata uang itu naik terus, maka seringkali adalah saham mengalami tekanan. Kita lihat saat ini USD indeks itu naik dalam pola yang bullish sangat kuat. Dan tentu saja ini juga memberi tekanan kepada semua mata uang termasuk rupiah ya. Jadi kalau ada banyak orang mengatakan rupiah kita sudah di atas 15.000, betul sekali. Tapi ini kita tidak sendiri, tapi ini ditekan oleh dikebakar oleh situasi global ya. Oke, itu yang terjadi pada kondisi global. Kemudian kalau kita melihat apa yang terjadi pada saham kita,
Mungkin bisa kita lihat juga scanner di dalam aplikasi AMI Broker. Saat ini apa aja yang muncul? Ya, kita melihat ada PNBS dan baca. Mungkin kita lihat dahulu kondisi PNBS. Ya, Bank Panin Dubai Syariah, kalau kita perhatikan saat ini sedang breakout. Jadi ini adalah sedikit saham yang saat ini masih pada gerakan bullish ya. Terlihat saat ini dia ada breakout dengan support pada sekitar angka 92, dan saat ini posisi ada pada posisi angka 96 ya. Apabila Anda tertarik untuk membeli saham PNBS ini, maka Anda bisa membelinya pada harga sekarang, dan posisi saat ini adalah cut loss ada di 70. Nah, 70 ini adalah support saat ini. Ini adalah kita beri jarak sedikit dari swing terakhir sekitar 1 ATR, sehingga kita mendapatkan angka 70. Memang jaraknya sudah cukup jauh, sekitar 27% apabila kita mengambil posisi pada saat ini. Tapi tinggal disesuaikan aja berapa size yang dimungkinkan. Pada perhitungan yang saya lakukan di sini adalah apabila kita menggunakan risk value 1 juta, maka kita bisa masuk dengan size 3 juta untuk saat ini. Jadi cukup kecil size yang dimungkinkan apabila Anda merisikokan sebanyak 1 juta rupiah. Oke, itu ada pada PNBS. Mungkin kita lihat saham baca yang tadi disebutkan. Ini juga saham yang juga sedang bergerak melawan indeks. Setidaknya dia melakukan breakout pada beberapa hari yang lalu ya, walau saat ini juga akibat tekanan dia masih belum bisa melanjutkan. Sebenarnya rekan-rekan semuanya, selain menggunakan AMI Broker, ada satu cara di dalam TradingView untuk melakukan stock screener, dan ini available di TradingView, baik itu teman-teman menggunakan TradingView yang dari browser. Tapi untuk kemudahan saya sendiri menginstall versi desktop, sehingga lebih mudah. Dan versi desktop itu enaknya adalah kita bisa membuka multiple window seperti itu, multiple tab, sehingga kita bisa melihat beberapa. Itu waktu itu sebelumnya kalau versi gratis itu kita tidak bisa menggunakan multiple tab di versi browser. Tapi kalau dengan desktop ini ternyata saya coba bisa. Dan apa yang mau saya share di sini bahwa teman-teman sebenarnya bisa menggunakan filter yang sudah ada. Ini adalah outperforming SM50, dan kita bisa lihat saham-saham yang saat ini di atas SMA 50, dan bisa melihat teman-teman semua apa yang sedang bergerak naik. Misalnya taruhlah saham, kita bisa pick up salah satu mungkin yang familiar ya. Saya tidak akan ambil yang terlalu memang kondisi market yang bearish itu juga berpengaruh ya. Contohnya adalah lead misalnya, kita lihat seperti apakah kondisi lead. Ya, ini kondisi lead adalah memang pada posisi bullish ya. Kita lihat dia bergerak, kita bisa melakukan analisis mungkin lebih baik ke ini ya. Jadi ini adalah gelombang yang dia buat zigzag, dan saat ini dia bergerak ke atas.
Oke, mungkin kita bisa lihat juga Mayora. Mayora saat ini juga terlihat dia ada uh, dua trend line yang saat ini seperti symmetrical triangle, dan pada beberapa hari Kamis lalu ya, hari Jumat lalu dia melakukan breakout dengan cukup kuat. Ini adalah satu saham yang saat ini sedang bias bullish ya, yang bisa Anda perhatikan. Jadi kalau kita coba lihat di sini, ini gerak naik, dan apabila kita hendak membeli saat ini di harga 2160 atau 2170, saat ini risikonya yang juga cukup tinggi, 21%, dan swing terakhir ada di daerah ini. Maka kalau kita misalnya ambil titik cut loss, titik stop loss di situ, maka jaraknya cukup jauh sehingga size value-nya juga cukup kecil. uh, dan size yang kita miliki, kalau kita berada pada risk value 1 juta, maka berada pada 21%, 21 lotnya. Itu mungkin analisa untuk sampai saat ini adalah video pertama kami. Terima kasih teman-teman sekalian. Jika teman-teman tertarik, bisa melakukan like dan juga tekan tombol lonceng